Berikut ini kita akan menggunakan R untuk menghitung min, kemudian variansi dan juga batas atas dan batas bawah untuk lambda ya. Jadi ini untuk lambda ya. Namun di sini saya simbolkan dengan mu ya, kalau tidak salah. Nah, jadi yang sisi kiri ini kita akan menghitung min, variansi, batas atas dan batas bawah dengan menggunakan teori Bayes ya. Jadi ini teori Bayes. Tapi yang sebelah kanan kita akan menghitung min, variansi dan juga batas atas dan batas bawah dengan menggunakan simulasi. Nah, apa bedanya? Akan saya bahas satu persatu ya. Nah, ini adalah data ya, seperti biasa. Datanya saya sudah berikan data dari 5 hari penjualan barang online. Dan kemudian ini adalah A yang lama ya, 700. Dan ini adalah B yang lama ya, 10. Nah, kemudian setelah kita hitung dengan menggunakan teori ya, kita sudah turunkan bahwa A yang baru itu adalah A ditambah sigma X ya. Jadi sum dari record ya. Kemudian B yang baru itu adalah B ditambah jumlah data 5 dalam hal ini ya. Berarti B ditambah 5. Nah, kemudian kita juga sudah menghitung, karena kita sudah tahu bahwa distribusi posteriornya itu adalah gamma, dan kita sudah tahu bahwa min dari distribusi gamma itu adalah, jika X berdistribusi gamma, minnya itu adalah A per B ya. Dan di sini makanya kita bisa langsung aja A yang baru dibagi dengan B yang baru ya, dapatnya 68. Kemudian var dari distribusi gamma pun kita sudah tahu adalah formulanya adalah A per B kuadrat. Jadi kita langsung aja kita bisa hitung bahwa variansi adalah A dibagi dengan B kuadrat. A yang baru dibagi dengan B yang baru dikuadratkan. Hasilnya adalah 4,533. Dan kemudian kita bisa menghitung batas bawah dan batas atasnya dengan menggunakan Q gamma atau kuantal ya. Kuantal dari distribusi gamma di 0,025 dan 0,975. Dapatnya batas bawahnya adalah 63,89 dan batas atasnya 72,235 ya. Dan sisi sebelah kanan saya akan menggunakan simulasi. Jadi untuk melakukan simulasi, fungsinya adalah bukan lagi Q gamma tetapi R gamma ya. R gamma. Jadi kita akan membangkitkan random variabel yang berdistribusi gamma dengan parameternya adalah A yang baru dan B yang baru. Nah, berapa simulasi yang akan saya lakukan? Saya akan membangkitkan 1000 buah random variabel ya. Jadi 1000 buah yang berdistribusi gamma ya. Semuanya sama ya, dari distribusi gamma yang sama dengan parameter yang sama, tetapi saya bangkitkan sebanyak 1000 buah. Dan dari 1000 itu saya cari aja rata-ratanya. Rata-rata dari 1000 ini ya dapatnya 68. Kemudian variansi dari 1000 ini dapatnya 4,9. Dan kemudian dari 1000 angka yang saya dapatkan, saya pengen tahu kuantal ke 0,025 nya berapa, kuantal ke 0,975 nya berapa, dan saya dapatkan batas atas dan batas bawahnya. Dan tentu saja hasil dari simulasi itu mirip dengan hasil dari teori Bayes, tapi tidak sama ya, tetapi mendekati. Nah, bagaimana biar semakin mendekati, jumlah simulasinya atau jumlah random variable yang kita bangkitkan kita banyakin aja. Nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih mirip lagi dengan hasil dari teori Bayes. Sama seperti distribusi posterior dari si lambda, kita pun bisa melakukan prediksi untuk predictive distribution kita ya, distribusi prediktif kita. Dan kita bisa lakukan juga dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan menggunakan teori Bayes dan cara yang kedua menggunakan simulasi. Tetapi dengan menggunakan simulasi akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi saya akan bahas dengan yang cara teori Bayes dulu. Nah, kemudian dengan menggunakan teori Bayes, tadi kita sudah turunkan bahwa distribusi prediktifnya itu adalah berdistribusi negatif binomial ya. Makanya di sini di baris ini ada R negatif binomial ya. R and B binom itu adalah fungsi di R untuk membangkitkan sekitar 10 buah random variabel berdistribusi negatif binomial ya. Kemudian untuk parameternya ada size dan juga ada probability ya di sini. Ada probability. Nah, cuman hanya saja parameter yang dipakai di R dengan parameter yang saya tuliskan di slide sebelumnya itu agak sedikit berbeda ya. Jadi ketika saya tuliskan di slide sebelumnya itu negatif binomial itu parameternya itu adalah R dan beta ya gitu. Namun untuk di R itu parameter yang dipakai itu adalah R dan peluang ya.
peluang. Nah, R-nya itu sama, yaitu A yang baru tadi, dan peluangnya itu adalah dari beta dibagi beta plus 1 ya, atau beta nu dibagi beta nu plus 1. Kemudian di sini saya tidak benar-benar ingin membangkitkan 10 random variable. Di sini saya ingin mengilustrasikan aja bagaimana menggunakan fungsi negatif binomial di R ya. Jadi ada beberapa parameter yang harus kita inputkan, dan parameter yang harus kita inputkan itu tergantung dari A dan B yang baru ya. Kemudian kita sama seperti lambda, untuk distribusi prediktif pun kita ingin mencari tahu minnya, batas bawah dan batas atasnya dari distribusi prediktif kita. Jadi untuk distribusi prediktif kita, minnya itu karena adalah berdistribusi negatif binomial, kita harus tahu dulu formula dari min atau ekspektasi dari random variable yang berdistribusi negatif binomial, dan formula dari min ini tuh adalah n ya, atau r ya, mungkin saya pakai r aja, r dikali beta ya. Dalam hal ini kalau kita pakai peluang berarti adalah 1 min peluang dibagi peluangnya. Nah, ini adalah betanya. Nah, makanya untuk di sini kita bisa menghitung min dari distribusi prediktif kita itu dengan cara mengalihkan n atau r dikali dengan 1 min p per p. Di mana p-nya itu adalah beta nu dibagi beta nu plus 1 ya. Dan hasilnya adalah 68, dan kemudian kita juga bisa menghitung batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah di level 2,5% dan batas atas di level 97,5%, dan jawabannya adalah 52 dan 85 ya. Jadi kita ekspektasi Y berdasarkan data ya, adalah 68, dan kemudian Y berdasarkan data ini batas bawah dan batas atasnya atau confidence intervalnya, atau dalam hal ini adalah credibility intervalnya adalah dari 52 sampai 85. Ini adalah confidence interval untuk distribusi prediktif kita, atau credible interval untuk distribusi prediktif kita. Nah, ini semoga cukup jelas pembahasan mengenai distribusi prediktif. Selanjutnya masih mengenai distribusi prediktif, tapi kita akan menggunakan simulasi untuk mendapatkan ketiga nilai ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mensimulasikan predictive distribution dengan menggunakan simulasi ya. Jadi kita akan menggunakan simulation base untuk mensimulasikan distribusi prediktif kita. Nah, langkahnya ada dua ya. Yang pertama kita simulasikan dulu mu atau lambda ya. Jadi ini mungkin lambda, sama aja sih. Lambda atau mu berdasarkan distribusi posterior kita, yaitu adalah berdistribusi gamma. Dan kemudian dari lambda yang kita dapatkan, kita simulasikan Y berdasarkan distribusi model kita, yaitu Poissonnya. Jadi di sini kita tidak akan menyebut negatif binomial sama sekali ya. Jadi kita akan mensimulasikan lambda berdasarkan distribusi posterior kita, yaitu gamma, tentu saja dengan parameter yang baru ya, bukan yang lama ya. Dan kemudian kita akan mensimulasikan Y dengan menggunakan distribusi model kita, yaitu Poisson. Poissonnya itu Poisson lambda ya. Lambdanya itu adalah gamma ya, gamma Yang. Nah, akan saya jelaskan langkahnya step by stepnya ini. Nah, yang pertama kita set sheet dulu seperti biasa, kemudian kita tentukan number of simulation-nya, berapa banyak angka yang mau kita bangkitkan, dan di sini saya memilih 10.000 supaya agak banyak. Nah, kemudian di tahap berikutnya saya akan mensimulasikan lambda atau mu ya sebanyak 10.000. Jadi kita akan mendapatkan 10.000 nilai lambda atau 10.000 nilai mu dengan menggunakan distribusi gamma ya, dengan parameter yang baru ya, A nu sama B nu ya. A-nya itu A yang baru, B-nya juga B yang baru ya. A yang didapat setelah menambahkan A ditambah sigma xi, dan B yang baru adalah B ditambah jumlah data, yaitu B ditambah 5. Nah, kemudian di sini saya mendapatkan mu simulasi sebanyak 10.000 buah gitu ya. Jadi saya akan mendapatkan mu 1, mu 2 dan seterusnya sampai mu ke 10.000. Nah, kemudian dari setiap mu ini kita akan mensimulasikannya gitu ya. Jadi untuk mu 1, nah kita akan pakai ini untuk membangkitkan Y1.
Y1 itu adalah Poisson dengan menggunakan mu1. Kemudian dari mu2 kita akan mendapatkan mu2, Y2 yaitu Poisson tapi dengan menggunakan mu2 dan seterusnya sampai kita dapat Y10.000 Poisson tapi pakai mu yang 10.000. Nah, ini kita lakukan secara sekaligus di baris berikutnya ya, di sini tuh. Jadi di baris yang terakhir ini Y-sim itu kita melakukan hal ini sih sebenarnya. Ya, jadi kita ingin mensimulasikan Y dengan menggunakan distribusi Poisson, kita bangkitkan sebanyak 10.000 buah dan lambdanya itu ganti-ganti ya. Karena mu simnya itu ada 10.000, akibatnya Y simnya pun ntar ada 10.000. Dan kemudian saya akan cari ekspektasi atau min dari Y simulasi dan saya dapatkan 67,9. Kalau Anda ingat, ekspektasi dari distribusi prediktif kita yang sudah kita hitung secara teoritis adalah 68, tapi di sini kita dapatkan 67,9, sangat dekat ya, sangat dekat. Dan kemudian variasinya pun bisa kita dapatkan, namun di slide sebelumnya saya tidak menghitung variasi sayangnya, tetapi saya menghitung kuantal ya, kalau tidak salah. Nah, ini adalah kuantalnya ya. Dan ini nilainya pun sangat dekat dengan apa yang saya dapatkan dengan menggunakan teori base. Jadi kuantalnya itu akan saya dapatkan dengan menggunakan 10.000 Y. Saya pengen tahu setelah saya urutkan, urutan ke 2,5%-nya itu jatuh di angka 52 dan urutan ke 97,5%-nya jatuh di angka 85. Nah, ini adalah distribusi prediktif dengan menggunakan simulasi ya. Jadi ekspektasi dari Y bersyarat data itu adalah 67,96, sementara Y bersyarat data batas atas dan batas bawahnya kurang lebih di 52 sama 85. Nah, ini semoga cukup jelas ya bagaimana melakukan simulasi dari predictive distribution dengan menggunakan simulation base. Salah satu manfaat mendapatkan distribusi prediktif dengan simulasi yaitu kita bisa mendapatkan ilustrasi gambar yang kita dapatkan. Jadi di sini dari 10.000 data yang telah kita dapatkan dan kita taruh di variabel Y sim ini, kita bisa membuat histogramnya dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Histogramnya dan kita dapatkan hasilnya seperti ini, di mana sumbu Y itu menyatakan banyaknya barang yang kita prediksi akan terjual dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya ya, frekuensi relatifnya. Jadi di sini min-nya kalau kita hitung tadi min-nya ada di sekitar 67,9 ya. Ya di daerah sini lah. Di daerah sini gitu. Dan kemudian tadi kita sudah hitung kuantalnya juga, kuantal di 2,5%-nya itu ada di sini dan kuantal di 97,5%-nya ada di sekitar di sini. Jadi ini adalah 95% credible intervalnya ya. Jadi ini bisa kita simulasikan dan, kalau kita sudah mendapatkan simulasi.